Kondisi kampung sejak dulu itu kita sangat kesulitan air. Ironis memang, kampung saya ini tidak jauh, walaupun mungkin beda tingginya hampir 100 meter lebih dari kampung, tapi memiliki aliran sungai yang terbesar di Sumatera Utara, yaitu Sungai Larnun. Saya ada tekad, suatu saat setelah purna, kalau saya bisa mengabdi secara langsung di masyarakat, khususnya di tanah kelahiran saya. Namun Terep, sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan, dikelilingi keindahan alam namun menyimpan tantangan besar. Salah satunya adalah air bersih. Di sini, seorang anak bernama Guntar Maha tumbuh dengan mimpi besarnya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana sulitnya mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Namun keterbatasan ini menjadi cambuk yang memacu semangatnya untuk berubah. Perkenalkan, saya Haji Guntar Maha yang berdomisili di Dusun Naman Terep, Desa Bakal Julu, Kabupaten Dairi. Saya dilahirkan di sini dan kondisi kampung sejak dulu itu kita sangat kesulitan air. Padahal sesungguhnya kita punya banyak potensi air seperti Larnun di sini. Namun mungkin karena belum ada yang bisa mengembangkannya menjadi hal yang bisa dimanfaatkan. Guntar Maha, anak seorang petani sederhana, menunjukkan kegigihan sejak usia muda. Setelah menamatkan sekolah, ia memutuskan merantau ke kota Yogyakarta untuk menimba ilmu dan meraih masa depan yang lebih baik. Waktu saya pendidikan kuliah, saya hanya mendapat biaya kurang lebih 2,5 tahun. Dikarenakan terpuruknya perekonomian di Dairi pada saat itu. Tapi karena tekad untuk tetap bisa memberikan yang terbaik kepada orang tua dan seluruh warga Naman Terep, saya tetap berjuang, bekerja keras di Yogyakarta, termasuk saya melakukan yang namanya usaha berjualan pisang goreng di pinggir jalan. Di dalam saya sambil berjualan, bisa dikatakan proses belajar saya sangat terganggu, sehingga apapun yang menjadi tuntutan dalam menuntut ilmu sering terkendala. Suatu saat saya sampai dimarahi seorang yang namanya dosen saya karena saya tidak bisa menuntaskan tugas-tugas saya dengan tepat sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Ternyata amarah beliau itu hanya berlangsung 3 hari, di mana setelah 3 hari kemudian justru beliau itu mendapati saya, menemukan saya, istilahnya bisa melihat saya secara langsung apa yang terjadi pada diri saya. Dan justru disitulah beliau tidak kuat menahan haru, tidak kuat menahan air mata yang menetes, dan dengan segala keikhlasan beliau, saya justru diangkat sebagai anak beliau dan membiayai seluruh biaya kuliah maupun kehidupan sehari-hari, dan termasuk membantu saya untuk kelancaran studi. Ketika saya wisuda, justru beliau pun masih membiayai orang tua saya untuk bagaimana bisa hadir dalam upacara wisuda saya. Di sela-sela perjalanan hidup itulah, ketika saya kuliah, saya banyak berbaur dengan semua elemen masyarakat, baik tukang beca, kuli bangunan, dan siapa saja, termasuk juga orang-orang yang bisa memberikan semangat dan bisa memberikan saya makna, dan disitulah saya memperoleh banyak yang namanya kuliah kehidupan. Perjuangan Guntar membuahkan hasil. Setelah menamatkan kuliahnya, ia diterima sebagai pegawai negeri sipil dan menjalani karir panjang selama lebih dari 3 dekade di kota besar.
Dalam kesibukannya sebagai seorang abdi negara, Guntar tak pernah melupakan kampung halamannya. Ketika saya masih aktif sebagai ASN, tepatnya di tahun 2018, ketika itu saya masih bertugas di Ambon, saya sudah mulai merintis pembangunan sarana dan prasarana air bersih ini. Namun karena saya tidak langsung menangani, hanya melalui telepon, sehingga belum tercapai hasil yang diharapkan pada saat itu. Dan ketika saya dipindah tugas ke Kendari pada tahun 2019, di mana pada saat itu juga ada suatu insiden yang sangat di luar logika saya, ketika saya ditabrak oleh mobil dan sepeda saya sampai hancur. Saya tidak mengalami sedikit luka pun. Yang saya yakini adalah mungkin saya masih dibutuhkan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dan setelah purna di 2021, saya punya tekad untuk pulang ke kampung, membangun, melanjutkan apa yang belum tercapai, yaitu membangun air bersih. Kembali ke desa setelah puluhan tahun, Guntar melihat masalah lama masih saja tetap ada. Ia tahu inilah saatnya untuk berkontribusi. Ketika saya pulang sebelum pensiun, daerah saya sangat luas lahannya. Tapi cabai pun kita membeli. Nah, inilah yang mau kita kembangkan. Minimal bisa kebutuhan yang mendasar yang kita inginkan, yang kita butuhkan, bisa kita peroleh dari hasil karya kita sendiri. Sayur mayur, cabai, jahe, serai, dan bumbu-bumbu yang lain sebetulnya bisa kita usahakan sendiri. Ketika saya baru-baru tiba di kampung ini, untuk memenuhi kebutuhan air, saya harus membeli air satu tangki itu atau 2 tangki sekali angkut itu seharga 200.000. Dan disitulah tambah semangat saya untuk bagaimana tetap berjuang mengusahakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih ini. Ketika saya mulai melaksanakan pembangunan air bersih ini, saya justru ditantang sangat mustahil. Mana mungkin lagi seorang Guntar Maha sudah pensiun masih bisa berbuat. Tapi yang saya yakini adalah ketika mereka membilang saya tidak mampu, justru semangat saya makin membara. Dan yang saya yakini masih banyak saudara-saudara kita di luar sana, para dermawan yang punya kelonggaran rezeki akan membantu perjuangan kita kalau memang itu nyata. Saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang mungkin belum paham dan belum tahu, saya katakan, suatu saat kalian akan tahu untuk apa dan untuk siapa saya pulang ke kampung ini. Tapi saya tetap berdoa, saya tetap yakin, kami tetap percaya. Suatu saat kondisi akan berubah. Perlahan usaha Guntar mulai membuahkan hasil. Ia berhasil meyakinkan masyarakat untuk mendukung proyeknya. Dengan pendekatan yang sabar, warga mulai memahami bahwa fasilitas air bersih ini bukan hanya sekedar mimpi, melainkan kebutuhan mendesak yang akan mengubah hidup mereka. Suatu ketika istri saya ketika berkendara di tengah-tengah mungkin yang kurang sehat justru mengalami celaka dan jatuh terbalik mobilnya ke sawah-sawah. Dan disitulah awal mula terjadi rekonsiliasi antara keluarga saya dengan masyarakat di kampung ini. Dan secara serentak seluruh masyarakat, baik masyarakat di kampung Namantrep ini dan di sekitarnya, turut bagaimana mengevakuasi
mobil dari jurang, dari sawah untuk kembali ke jalan raya. Pengalaman yang selama ini saya peroleh di lapangan, saya muncul ide bagaimana bisa menerapkan apa yang menjadi selama ini saya ketahui, pengetahuan, pengalaman, untuk bisa saya kembangkan di kampung halaman saya ini. Ironis memang, kampung saya ini tidak jauh, walaupun mungkin beda tingginya hampir 100 meter lebih dari kampung, tapi memiliki aliran sungai yang terbesar di Sumatera Utara, yaitu Sungai Larnun. Sehingga timbul konsep bagi saya, potensi ada tapi mungkin belum tersentuh. Nah, disinilah saya mencoba hadir bagaimana mengembangkan potensi air Larnun ini melalui bantaran sungai. Saya bikin sumur resapan yang bersifat inovatif. Setelah ini kita selesaikan, kemudian berhasil air mengalir ke target lokasi bak penampung, baru saya mulai membangun bak penampung yang berkapasitas 60 kubik. Kemudian dari pengalaman setelah air mengalir, terdapat kualitas air yang mengandung zat besi, di mana memang yang kita ambil air ini adalah sama halnya dengan sumur air tanah, sehingga masih mengandung zat besi. Untuk itu timbul ide bagi saya untuk membangun satu lagi bak pengolahan, sehingga zat besi yang dikandung oleh air yang kita pompa dari sini nanti akan diurai oleh sistem ozonisasi. Dengan dia berhubungan langsung dengan udara, maka akan terurai zat besinya dengan air, dan pada gilirannya 4 atau 5 hari zat besi ini akan terurai dan mengendap ke dasar bak. Nah, dari sinilah, dari bak pengolahan ini baru saya alirkan ke bak penampung, ke reservoir, baru distribusi dengan sistem gravitasi ke keran umum dan ke rumah ibadah, termasuk ke rumah kami sendiri. Kini masyarakat namun tak perlu lagi berjalan jauh hanya untuk mendapatkan air. Kehidupan mereka berubah, lebih sehat, lebih produktif, dan juga lebih optimis. Silakan ya kopinya. Terima kasih. Saya bukan semata-mata hanya mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana air bersih, tapi saya juga berusaha memberikan contoh kepada masyarakat, di mana pagi-pagi itu saya sudah pergi ke ladang untuk bekerja. Dan bahkan saya memulai membangun konsep peternakan. Dalam melaksanakan program peternakan, itu berawal dari masalah saya ketika saya bercocok tanam jagung. Tapi yang saya dapatkan adalah hanya capeknya saja. Karena menurut pertumbuhan ekonominya kurang memberi pertumbuhan nilai, sehingga bertolak karena sudah tersedianya air bersih, sehingga saya mulai merintis membuat kandang sapi. Kalau dulu saya tanam jagung,
saya panen jagung. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan nanti kalau sekarang ini saya tanam rumput, mudah-mudahan ke depan saya bisa panen sapi. Jadi kita harus bisa bagaimana memodifikasi keadaan itu untuk memberikan hasil yang maksimal. Alhamdulillah memang sekarang ini saya memiliki sapi ya masih sedikit 10 ekor dan posisinya 3 sekarang juga sudah lagi hamil dan mudah-mudahan nanti akan bisa beranak, akan berkembang biak sesuai dengan harapan saya. Kita pensiun itu yang paling utama adalah bagaimana kita tidak menjadi seorang yang vakum. Yang jelas kita bisa produktif di saat orang mengira kita sudah nggak bisa apa-apa. Di usia saya yang sudah menginjak di 62 tahun nanti bulan Januari, saya masih kuat memikul keranjang rumput seberat 40 kilo. Saya masih bisa, kalau orang Jawa bilang ngarit, kalau orang di sini bilang menabi, ngarit rumput untuk makanan sapi, untuk memberikan makan sapi 10 ekor. Kalau memang kita yakini kita adalah orang yang memberikan manfaat, percayalah, Yang Maha Kuasa akan memelihara kita. Sebagaimana budaya dari nenek moyang kita dulu, ini kita juga lebih giatkan lagi, bergotong royong, baik dalam memperbaiki jalan, juga memperbaiki atau membangun rumah ibadah yang baru, di mana rumah ibadah kita yang dulu sudah sangat tidak memadai, baik dalam tampungan jamaah maupun kondisinya. Saya tanamkan kepada saudara-saudara saya di sini, mari kita wariskan sesuatu yang baik bagi anak cucu kita. Dan memang atas izin yang Maha Kuasa, masjid kita ini sudah mendekati selesai atas perjuangan, atas kerjasama dari masyarakat yang ada di sini. Dan mudah-mudahan mungkin kampung halaman ini merupakan salah satu tiket untuk kita menuju ke sana. Bagi Guntar, membangun desa bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal membangun hati dan semangat masyarakat. Dengan kegiatan yang sederhana namun berdampak luas, Guntar Maha berhasil menghadirkan harapan baru untuk Namontara. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, di mana istri saya, Farida, yang kelahiran Jawa, mau pulang ke kampung mendukung program saya. Bukan karena untuk berbagi, bukan untuk memperoleh kenikmatan, tapi meninggalkan kenikmatan untuk berjuang bersama saya. Dan inilah doa restu dari seorang istri kepada suami untuk mewujudkan cita-cita mulia demi kepentingan orang banyak. Bagi Guntar, ini semua adalah wujud cinta dan pengabdian kepada tanah kelahirannya. Ia percaya bahwa perubahan dimulai dari tindakan sekecil apapun itu. Sebelum ada air keran ini, kami ngambil air ke sungai. Naik kereta bawa jerigen, entah bawa sehari bawa 2 jerigen dari sungai bawa ke rumah untuk masak gitu. Ya harapannya maunya selamanya lah hidup airnya biar kami masyarakat makin enak ngambilnya nggak jauh lagi. Kami juga masyarakat sini mengucapkan terima kasih. Semoga lah Bapak yang ngasih air ini sehat panjang umur biar kami masyarakat sini enak puas bisa ngambil air udah dekat nggak jauh-jauh lagi. Gitu.
Iya, karena untuk di Kisah Guntar Maha adalah bukti bahwa setiap orang memiliki potensi untuk membawa perubahan. Pangkat dan usia bukanlah sebuah halangan, apalagi jika mereka berakar kuat pada tempat asalnya. Dari desa kecil di pelosok negeri, sebuah inspirasi besar lahir mengabdi. harapan saya juga kepada siapa saja yang ada di penjuru Nusantara ini. Kalau secara kebetulan diberi pengetahuan, diberi pengalaman, diberi kelonggaran rezeki, marilah kita sama-sama membangun wilayah kita, membangkitkan semangat di kampung kita agar kita memang menjadi orang yang bermakna. Saya purna dari ASN, tapi saya belum purna untuk menjadi abdi masyarakat. Saya tanamkan kepada saudara-saudara saya di sini, mari kita wariskan sesuatu yang baik bagi anak cucu kita.